Di tahun 1974, Luther Gugi, seorang warga desa Bilowo, Pulau Morotai, menemukan ada seorang asing yang bersembunyi di dalam hutan. Orang tersebut kemudian ditangkap dan identitasnya pun terungkap. Nama orang tersebut adalah Teruo Nakamura. Ia adalah seorang serdadu Jepang yang saat pendudukan sekutu atas Pulau Morotai sebagai tanda berakhirnya Perang Dunia Kedua menolak untuk menyerah. Nakamura memilih bersembunyi di hutan nyaris 30 tahun. Teruo Nakamura sendiri ternyata bukanlah orang Jepang. Ia berasal dari suku Amis Taiwan yang direkrut oleh Angkatan Darat Jepang ke dalam Kesatuan Sukarela Takasago Gyutai. Kesatuan pasukan Taiwan ini dikenal bengis dan sebagai salah satu buktinya adalah keterlibatan mereka dalam peristiwa Lengkong yang membunuh darah-darah muda Akademi Militer Tangerang, diantaranya adalah Mayor Daan Mogot. Aksi mereka itu memancing kemarahan pribumi Tangerang dan memicu kerusuhan rasial dalam peristiwa Keduren. Namun sebelum dilanjutkan video ini, mohon bantuannya untuk mengklik tombol subscribe di bawah ini, guna bersama-sama membangun channel ini dan agar Anda tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Saat bala tentara Jepang mendarat di Pulau Jawa, tidak seluruh pasukan Dai Nippon adalah orang Jepang. Sekitar 3.000 personil adalah orang Korea. Sebagian kecil lainnya yang jumlahnya tak diketahui adalah pribumi Taiwan. Khusus yang terakhir, literatur militer Jepang menyebut mereka sebagai Takasago Gyutai. Entah mengapa, penduduk desa Lengkong, desa Sampora, dan desa Situgandung di Tangerang Selatan dan Kabupaten Bogor menyebut mereka sebagai pasukan Santu. Sebagian penduduk ada juga yang menyebut mereka sebagai pasukan Cina. Penyebutan ini tak sepenuhnya salah, namun juga tak sepenuhnya benar. Pasukan Santu atau Takasago Gyutai memang berasal dari Taiwan. Mereka adalah penduduk asli Taiwan, tapi sebenarnya mereka menolak mengidentifikasi diri sebagai Cina atau Tionghoa. Mereka lebih suka mengidentifikasi diri sesuai etnis mereka seperti Bunun, Amis, Atalai, dan lainnya. Bergabungnya orang-orang pribumi Taiwan ini ke dalam militer dimulai usai perang antara Cina dan Jepang. Kekalahan Tiongkok atas Jepang ditandai dengan perjanjian Shimonoseki yang ditandatangani di Hotel Sunpanro di Shimonoseki, Jepang pada tanggal 17 April 1895. Perjanjian tersebut mengakhiri Perang Tiongkok-Jepang yang pertama. Kekaisaran dinasti Qing melepaskan Taiwan kepada Jepang. Di pedalaman Taiwan, penduduk asli menyambut kedatangan penjajah Jepang dengan sukacita. Setelah pemboman Pearl Harbor yang menandai Perang Pasifik serta keterlibatan Jepang dalam Perang Dunia Kedua, Jepang merekrut penduduk asli Taiwan untuk menjadi bagian pasukan Dai Nippon. Jumlah rekrutan itu diperkirakan mencapai 8.000 orang. Mereka dibentuk antara tahun 1941 sampai 1942 yang terdiri dari 8 korps. Sebagai relawan, mereka bertugas membawa perangkat perang atau diperbantukan di dapur barak pasukan. Namun banyak ahli sejarah mengatakan mereka juga diterjunkan di baris depan pertempuran. Sebelum mengalami Nipponisasi atau dijepangkan, suku-suku asli Taiwan yang tergabung dalam Takasago Gyutai adalah orang-orang barbar. Mereka tak berpendidikan sama sekali. Satu-satunya pendidikan yang mereka peroleh adalah pendidikan militer di Nakano Academy. Jepangisasi membuat Takasago Gyutai mungkin menjadi pasukan kekaisaran Dai Nippon non-Jepang yang paling setia. Mereka menggunakan nama-nama Jepang, berbicara dalam bahasa Jepang, dan melakukan ritual Shinto sebagai kesetiaan kepada Kaisar Hirohito. Takasago Gyutai disebar ke hampir semua palagan tempur Perang Pasifik, seperti Kepulauan Solomon, Papua Nugini, Papua, dan Filipina. Di Filipina, sebelum Jepang membentuk pasukan kamikaze,
Takasago Gyutai bahkan mendahului membentuk pasukan bunuh diri untuk menghambat gerak maju sekutu di Pulau Leyte, Filipina. Tidak ada catatan berapa jumlah Takasago Gyutai yang ditempatkan di Pulau Jawa. Literatur Jepang juga tidak mencatat keterlibatan mereka dalam operasi militer di wilayah Indonesia. Yang juga tidak diketahui adalah dari 8 korps Takasago Gyutai, korps keberapa yang ditempatkan di Desa Lengkong, Tangerang. Saat tiba di Tangerang, pasukan Santu atau Takasago Gyutai membangun sebuah barak di Desa Lengkong tak jauh dari Desa Sampora dan Situ Gadung. Selama berada di Desa Lengkong, pasukan Santu terkenal sangat kejam kepada penduduk lokal. Mereka kerap berbuat semena-mena kepada penduduk pribumi, bahkan tak segan membunuh atau memperkosa. Yang terjadi kemudian, penduduk akhirnya tahu bahwa mereka bukan orang Jepang tapi berasal dari Taiwan. Tapi penduduk lokal tidak bisa membedakan antara Taiwan dan Cina. Pasukan ini lantas dianggap sebagai pasukan Cina. Kebengisan pasukan ini menimbulkan kebencian penduduk pribumi Tangerang yang menumpuk dan membara bagai api dalam sekam. Sampai kemudian Jepang harus mengakui kekalahan mereka dalam Perang Dunia Kedua. Tentara sekutu mulai berdatangan ke tanah Jawa, termasuk Tangerang. Beberapa taruna Akademi Militer mencoba melucuti tentara Jepang yang berada di Tangerang. Apalagi setelah mereka mendengar pasukan Belanda kembali bersama pasukan sekutu. Mereka membutuhkan senjata untuk bersiap menghadapi pasukan Belanda. Pada tanggal 25 Januari 1946, Mayor Daan Mogot memimpin puluhan taruna Akademi Militer mendatangi markas Jepang di Desa Lengkong untuk melucuti senjata mereka. Mayor Daan Mogot didampingi sejumlah perwira, antara lain Mayor Wibowo, Letnan Sutopo, dan Letnan Subianto Joyo Hadikusumo. Dengan mengendarai 3 truk dan 1 jeep militer, mereka berangkat ke Lengkong. Di depan pintu gerbang markas, tentara Jepang menghentikan mereka. Hanya 3 orang, yakni Mayor Daan Mogot, Mayor Wibowo, dan seorang taruna Akademi Militer Tangerang yang diizinkan masuk untuk mengadakan pembicaraan dengan pimpinan Dai Nippon. Sedangkan Letnan Subianto dan Letnan Sutopo ditunjuk untuk memimpin para taruna yang menunggu di luar. Semula proses perlucutan senjata berlangsung lancar, sampai kemudian tiba-tiba terdengar rentetan letusan senapan dan mitraliur dari arah yang tersembunyi. Senja yang tadinya damai berubah menjadi penuh darah. Sebagian tentara Jepang merebut kembali senjata mereka yang semula diserahkan. Lantas berlangsung pertempuran yang tak seimbang. Karena kalah kuat, korban berjatuhan di pihak Indonesia. Sebanyak 33 taruna dan 3 perwira gugur dalam peristiwa itu. Sedangkan 1 taruna lainnya meninggal setelah sempat dirawat di rumah sakit. Perwira yang gugur adalah Daan Mogot, Letnan Subianto Joyo Hadikusumo, dan Letnan Sutopo. Setelah peristiwa Lengkong yang menewaskan Mayor Daan Mogot dan 33 taruna Akademi Militer Tangerang, pasukan Jepang, khususnya pasukan Santu, melewati hari-hari yang mencekam. Laskar rakyat bisa tiba-tiba menyerang membalas dendam. Ratusan bahkan ribuan orang Tangerang sudah berkumpul di semua wilayah. Mereka bersiap menyerang, menunggu komando. Namun keberuntungan masih berpihak kepada mereka. Kedatangan tentara sekutu menyelamatkan mereka. Tentara sekutu melucuti dan membawa mereka ke Jakarta. Warga Tangerang dan laskar rakyat sudah terlanjur mendidih darahnya. Mereka mulai melampiaskan kebencian pada penduduk keturunan Cina atau Tionghoa. Mereka di sana disebut dengan Cina Benteng. Julukan Cina Benteng terkait dengan sejarah lama perseteruan Kesultanan Banten dengan Belanda. Dan peristiwa gedoran pun dimulai. Gedoran berasal dari kata gedor atau ketukan pintu yang keras dan cenderung mendobrak. Serangan terhadap rumah-rumah warga keturunan Tionghoa diawali dengan menggedor pintu. Peristiwa ini nyaris melanda seluruh warga keturunan Tionghoa di Desa Lengkong, Sampora, dan Situ Gadung. Selain karena dendam akibat kekejaman pasukan Takasago Gyutai, peristiwa gedoran makin menyala karena dibakar dengan isu ketidaksetiaan warga keturunan Tionghoa terhadap Republik Indonesia. Isu yang berkembang lainnya adalah isu penurunan bendera merah putih oleh sekelompok warga Cina Benteng.
Peristiwa Gedoran tidak hanya terjadi di 3 desa, tapi di seluruh desa di Tangerang. Peristiwa itu sekaligus melenyapkan kisah tentang pasukan Santu dan kekejamannya. Tidak ada yang mencatat secara rinci sepak terjang pasukan Santu. Orang-orang tua yang mengenang peristiwa itu satu persatu dimakan usia, kehilangan memori, atau meninggal dunia. Pasukan Santu atau Takasago Gyutai seperti pasukan hantu dari neraka. Tidak ada yang mereka tinggalkan kecuali kenangan akan kekacauan dan sakit hati. Demikian sekilas tentang pasukan Takasago Gyutai dan peristiwa Gedoran Tangerang. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai. Semoga bermanfaat. Dan sekali lagi, jika Anda berkenan, silahkan subscribe, like, komen, dan share untuk teman-teman Anda.